Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kami diskusikan terkait implementasi keamanan jaringan, standar ACL, dan port security pada Cisco Packet Tracer. Sebelumnya, perkenalkan saya Anggrek Komata Samaranipa dengan NIM 231051 dan rekan saya Ika Yulia Anggreni dengan NIM 231073. Saya Atar Sirajul Munir dengan NIM 231078. Saya Adi Sahlan dengan NIM 2310011084. Jadi yang pertama di sini akan dijelasin oleh rekan saya Ica. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai desain topologinya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini tuh ada cloud yang dimana ini tuh digunakan untuk ini tuh sebagai sumber utama jaringannya. Nah, lalu di sini akan disaring oleh modem. Nah, dari modem ini akan masuk ke router. Nah, yang dimana router ini tuh berfungsi sebagai pengatur lalu lintasnya. Nah, lalu menuju ke switch yang dimana switch ini itu sebagai jembatan untuk masuk ke access point-nya. Nah, lalu di access point ini tuh akan membagi semua jaringannya ke semua perangkat. Nah, penjelasannya itu sama seperti penjelasan ini ya teman-teman. Mungkin itu saja sih yang bagian sini. Langsung saja kita masuk ke skema IP-nya. Nah, yang dimana komponen utama jaringannya itu atau jalur atasnya itu mana itu di sini tuh menghubungkan port pas Ethernet 0 per 0, yang dimana pada router 0 ke DSL modem. Nah, di sini tuh jalur bawahnya itu yang mana itu di sini tuh menghubungkan port pas Ethernet 0 per 1 pada router 0 ke port pas Ethernet 0 per 1 pada switch 0. Nah, lalu di sini tuh ada skema IP statiknya. Nah, yang mana di sini tuh gateway jaringannya itu atau router 0-nya itu 192.168.1.1. Nah, kemudian di sini ada PCO-nya itu atau host terblokir ACL-nya itu 192.168.1.10. Lalu host diizinkan semua perangkat kecuali PC0. Nah, lalu subnet masnya itu 255, 255, 255 dan 0. Oke, segitu saja penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Melanjutkan penjelasan dari yang sebelumnya. Di sini kita konfigurasi untuk routernya dengan command enable, terus kita config terminalnya. Setelah itu, setelah dikonfig untuk mengaktifkan routernya itu, kita masukin command interface fast Ethernet. Terus setelah udah kita config fast interface-nya, kita masukin IP address-nya. Dengan IP address ini, terus setelah kita sudah masukin IP-nya, kita shutdown. Ini itu untuk menyalakan kembali routernya. Terus setelah kita shutdown itu, kita exit untuk keluar. Setelah kita exit, kita membuat aturan blokir IP-nya dengan command access list 10 ini. Berarti ini itu untuk kalau yang IP ujungnya 10 itu berarti kita sudah blokir. Itu untuk kita mengizinkan semua IP selain IP yang ujungnya itu 10. Terus yang ini kita menerapkan aturannya. Ini itu kita config command interface pas Ethernet. Ini itu kita pasang aturan satpamnya, yang dimana ini untuk memeriksa paket data yang keluar dari router ke arah komputernya. Terus kita exit untuk keluar dan yang terakhir kita write. Terus kita konfigurasi untuk switch-nya sama seperti yang router tadi, cuman ini untuk yang switch. Terus ini itu kita enable lagi, terus kita config terminalnya, terus di sini kita config untuk mengaktifkan switch-nya dengan command interface pas Ethernet. Terus kita setelah udah aktif interface-nya, kita shutdown untuk menyalakan kembali switch-nya, terus kita exit. Nah, setelah kita exit, kita menerapkan fitur port security sticky-nya. Nah, yang pertama ini tuh kita kan ada interface pas Ethernet-nya juga. Setelah kita exit, kita terapin fiturnya. Yang pertama di sini ada switch port mode akses. Yang ini tuh maksudnya kita ubah mode switch menjadi mode akses. Terus kita ada switch port untuk keamanannya. Terus ini itu switch port security maksimum 1 ini tuh maksudnya berarti jumlah perangkatnya itu cuman boleh ada satu perangkat aja. Terus ini kita ada yang MAC address sticky ini itu berarti ini membaca dan merekam MAC address-nya. Terus ini yang violation shutdown ini itu untuk kalau misalnya ada yang mencoba untuk nyolokin ke lubang switch-nya, maka otomatis akan shutdown. Terus kita exit untuk keluar dan kita write. Mungkin penjelasan selanjutnya akan dijelasin oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita konfigurasi WAN-nya. Jadi kita ke router dulu untuk konfigurasi dari router ke modemnya. Jadi kita enable terlebih dahulu.
baru kita konfigur terminalnya. Maaf, ini. Jadi setelah kita komen konfigur terminal, itu akan langsung masuk ke router config. Lalu kita akan masuk ke interface fast Ethernet 0 per 0, itu adalah gerbangnya. Baru setelah kita masuk, kita no shutdown dan exit lalu write. Nah ini teman-teman, komen-komen yang telah ada di PPT ini sudah kami jalankan pada Cisco Packet Tracer. Jadi untuk prakteknya sendiri akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi sebelum itu kita lihat dulu nih hasil pengujian dan hasil verifikasi. Nah, seperti yang telah dijelaskan rekan saya sebelumnya, yang mana ada PC 0, itu ada IP-nya yaitu 192.168.1.10. Nah, IP tersebut akan diblokir sepenuhnya. Jadi tidak ada akses internet apapun yang bisa lewat di PC 0 ini. Nah, seperti yang ada di gambar sebelah kanan. Jadi IP-nya tersebut yang ekornya 10 itu, nah ini sudah diblokir total nih. Jadi tidak ada internet yang masuk. Jadi kita lihat request timeout sebanyak 4 kali. Jadi loss-nya itu 100%. Nah, send yang dikirim ini 4, namun loss-nya itu 100%. Jadi nggak ada yang terkirim satupun. Nah, ini hasil pengujiannya. Nah, berbeda dengan IP-IP lainnya yang misalkan ekornya 2, 3, ataupun 20 gitu kan. Nah, ini loss ini bisa berhasil dijalankan. Nah, ini 38 milisecond, 22 milisecond, ini semuanya bisa dijalankan, teman-teman. Jadi ini 0% loss ya untuk smartphone 3. Nah, ini kita beri nama smartphone 3 ya. Ini 0% loss. Jadi terkirimnya itu ada 4. Nah, rata-ratanya itu 22 milisecond. Jadi semuanya ini intinya setiap IP, semua IP selain dari core-nya yang 10 itu akan bisa jalan. Jadi hanya IP yang tersebut tadi yang diblokir total. Jadi ini hasil pengujian kami. Nah, untuk Cisco Packet Tracer-nya sendiri akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, akan langsung praktekkan semua yang ada di Packet Tracer ini. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Attar Sirajul Munir. Baik, video selanjutnya atau pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat dari teman-teman saya yang sebelumnya, mungkin sampai sini teman-teman udah pada paham ya, gimana gambaran dari simulasi sederhana pada Cisco Packet Tracer ini. Nah, langsung saja, mungkin kita di sini akan mengeksekusi dulu, misalnya kayak kita bakalan kirim pesan, misalnya dari smartphone ke ke laptop aja ya, ke laptop. Nah, jadi di sini statusnya sukses. Ini bisa kita lihat dulu, biar nggak terlalu berantakan ya teman-teman. Nah, jadi coba lagi dari akses point yang ketiga, kita coba kirim ke laptop yang ke akses point 1. Nah, jadi di sini statusnya masih sukses. Kita coba lagi, misalnya kita acak dari laptop sini ke PC. Nah, jadi di sini akan tampil tulisan seperti ini, yang dimana pada PC ini untuk aksesnya itu sudah kita blokir, seperti yang bisa teman-teman lihat sendiri. Jadi tanpa berlama-lama, coba kita jalankan pingnya ya teman-teman. Oke, misalnya kita jalankan IP yang ini. Nah, jadi di sini kan kita konfigurasinya untuk IP-nya itu kita taruh DHCP atau otomatis, yang dimana DHCP ini IP-nya itu langsung dibagi sendiri dari routernya, biar nggak ribet aja ya teman-teman. Coba kita ping. Di sini IP-nya 192.168.1.23. Sini coba kita jalankan. Run. Ping 192.168.1.23. Nah, jadi pada bagian perangkat ini berjalan normal ya teman-teman. Coba kita jalankan bagian perangkat yang lain, misalnya kita jalankan yang smartphone pada bagian akses point yang kedua. Kita cek IP-nya dulu. Jadi pada smartphone ini IP-nya
dapat IP 1.28 teman-teman. Coba jalankan. Ping 192, ping 198, ping 1.28. Coba enter. Jadi di sini berhasil teman-teman, tanpa ada kendala ya. Coba kita jalankan IP yang dari PC ini yang tadi kita blokir, apakah IP-nya berjalan dengan lancar atau enggak. Coba kita ping di bagian akses point pada laptop ini. Sebelumnya kita cek dulu IP-nya dapat berapa. Nah, jadi di sini IP-nya nggak kebaca teman-teman. Kenapa IP-nya nggak kebaca? Dikarenakan IP pada perangkat di sini sudah kita blokir. Jadi perangkat ini tidak bisa mengakses IP lain, dan begitu juga sebaliknya. Pada perangkat lain juga nggak bakalan bisa mengakses IP perangkat ini dikarenakan sudah terblokir. Ya, jadi saya rasa cukup sampai di sini video untuk kali ini. Lebih kurang saya mohon maaf.